Hai moms, apa kabar? Semoga semua moms di sini dalam keadaan yang sehat ya. Moms, masa kehamilan adalah masa di mana tubuh sangat membutuhkan asupan makan dalam jumlah yang maksimal, baik untuk jasmani maupun untuk rohani. Pada saat hamil, wanita sangat rentan terhadap penyakit. Kasus yang masih banyak terjadi saat ini adalah anemia pada ibu hamil. Moms, yuk kita bersama atasi anemia pada ibu hamil. Nah, sebelumnya, anemia itu apa sih? Jadi, anemia adalah suatu keadaan di mana tubuh memiliki jumlah sel darah merah atau jumlah eritrosit dalam jumlah yang sedikit. Yang mana sel darah merah itu mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ibu hamil dikatakan anemia jika memiliki kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per dl. Anemia yang terjadi pada ibu hamil adalah anemia karena defisiensi besi. Moms, menurut Riskesdas tahun 2018, anemia ibu hamil di Indonesia yaitu sebanyak 48,9%, meningkat dari tahun 2013, yaitu 37,1%. Wow, cukup banyak juga ya moms peningkatannya. Nah, untuk gejala umum dari anemia antara lain pusing atau sakit kepala, kemudian pucat pada bibir, kulit, gusi dan lidah, nyeri dada, kemudian nafas terengah-engah, dan lemah, letih, lesu, serta lunglai. Nah, faktor penyebab dari anemia apa saja ya moms? Jadi untuk faktor penyebab anemia yaitu yang pertama ada defisiensi zat besi. Kemudian tidak patuh untuk mengonsumsi tablet Fe, kemudian jarak kehamilan yang terlalu dekat, jumlah kelahiran yang terlalu banyak, serta kurangnya asupan protein dan vitamin C. Kemudian, dampak dari anemia pada ibu hamil apa saja ya? Jadi, dampak anemia pada ibu hamil yang pertama yaitu terhambatnya pertumbuhan janin. Kemudian yang kedua, anemia pada bayi yang dilahirkan, cacat bawaan pada bayi yang dilahirkan, kemudian perdarahan pasca persalinan, infeksi saat dan setelah persalinan, berat badan lahir rendah atau BBLR, dan yang terakhir adalah berdampak pada kematian janin. Wow, dampaknya cukup berbahaya ya moms, bagi ibu maupun bayi yang dikandung. Namun, tenang saja moms, karena ada banyak cara untuk mengatasi dan menanggulangi anemia pada ibu hamil loh. Nah, sebelumnya kenalan dulu yuk sama zat besi. Jadi, zat besi adalah komponen hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah ke sel-sel yang membutuhkan untuk metabolisme glukosa, lemak, dan protein menjadi energi. Nah, zat besi juga merupakan mineral penting yang diperlukan selama kehamilan, baik untuk ibu hamil maupun untuk janin. Bayi akan menyerap dan menggunakan zat besi dengan cepat, sehingga jika ibu kekurangan masukan zat besi selama hamil,
maka bayi akan mengambil kebutuhannya dari tubuh ibu, sehingga menyebabkan ibu mengalami anemia dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Nah, manfaat zat besi selama hamil apa saja ya, Moms? Jadi, manfaat yang pertama yaitu membentuk sel darah merah, mempertahankan sel darah merah, dan sebagai cadangan zat besi bagi bayi. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut nutrisi dari ibu ke janin. Kecukupan sel darah merah akan menjamin sirkulasi oksigen dan metabolisme zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Jika asupan besi sejak awal kehamilan cukup baik, maka janin akan menggunakannya untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, sekaligus menyimpan di dalam hati sebagai cadangannya sampai umur 6 bulan setelah dilahirkan. Nah, Moms, jadi untuk penanggulangan anemia, apa saja ya? Ada beberapa cara untuk penanggulangan anemia. Cara yang pertama yaitu dengan mengonsumsi aneka ragam lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari dua macam, yaitu lauk hewani dan lauk nabati. Untuk lauk hewani sendiri, di sini terdapat contoh yaitu telur, daging ayam, daging sapi, dan juga ikan. Untuk lauk nabati, ada tahu, tempe, maupun kacang-kacangan. Penyerapan zat besi dari bahan makanan hewani dapat mencapai 10-20%. Zat besi dari makanan hewani lebih mudah diserap daripada zat besi pada bahan makanan nabati. Namun, kita harus tetap mengonsumsi makanan secara lengkap dan seimbang. Selain itu, cara yang kedua ialah dengan mengonsumsi sayuran hijau. Sayuran hijau mengandung zat besi. Contoh sayuran hijau tersebut yaitu bayam, brokoli, sawi hijau, sesim, dan buncis. Cara yang ketiga yaitu dengan mengonsumsi makanan sumber vitamin C. Kenapa? Karena makanan sumber vitamin C dapat membantu penyerapan dari zat besi. Jadi, ketika kita mengonsumsi vitamin C bersama dengan zat besi, maka penyerapan dari zat besi di dalam tubuh kita akan lebih maksimal. Contohnya, ketika kita mengonsumsi makanan nabati atau lauk nabati bersama dengan jus yang mengandung vitamin C, maka penyerapan zat besi dari makanan nabati tersebut akan lebih maksimal di tubuh kita. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin C antara lain jeruk, lemon, pepaya, stroberi, dan jambu biji. Nah, untuk cara yang keempat yaitu mengonsumsi tablet Fe atau tablet tambah darah. Jadi, upaya dalam penanggulangan anemia, terutama pada wanita hamil, telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu caranya adalah melalui suplementasi tablet besi atau tablet tambah darah. Suplementasi tablet besi dianggap merupakan cara yang efektif karena kandungan zat besinya yang padat serta dilengkapi dengan asam folat yang juga dapat mencegah anemia akibat kekurangan asam folat. Selain itu, suplementasi zat besi juga tergolong murah
sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Pada sebagian besar orang, suplementasi besi dapat memberikan efek samping seperti mual dan juga muntah. Nah, untuk mengatasi efek samping tersebut, untuk mencegah mual, dapat dilakukan dengan mengonsumsi tablet Fe sesaat sebelum tidur, agar efek samping tidak terlalu dirasakan. Serta untuk memaksimalkan paparan zat besi pada tablet Fe dapat dilakukan dengan mengonsumsi dengan menggunakan jus jeruk. Cara yang kelima yaitu dengan mengurangi konsumsi teh dan kopi. Kenapa? Karena teh dan kopi mengandung zat anti gizi. Zat anti gizi tersebut adalah tanin. Jadi, tanin dapat menghambat penyerapan zat besi, Moms. Jadi, ketika kita mengonsumsi makanan, lalu kita langsung mengonsumsi teh, maka penyerapan zat besi di dalam tubuh kita akan terhambat. Namun, jika Moms masih ingin mengonsumsi teh dan kopi, masih boleh, namun dengan jarak minimal 3 jam setelah makan. Nah, Moms, di sini ada menu yang bisa dicontoh Moms untuk dikonsumsi sehari-hari. Silahkan disimak ya, Moms. Oke, Mam, jadi ini untuk contoh menunya. Jadi ini untuk makan pagi bisa menggunakan nasi sebagai makanan pokok. Kemudian ada telur sebagai lauk hewani, ada tahu dan tempe sebagai lauk nabati. Kemudian di sini ada sayur bening untuk sayurnya. Untuk snacknya bisa menggunakan 1 buah pisang. Untuk makan siangnya, di sini ada nasi sebagai makanan pokok. Kemudian ada ayam goreng untuk lauk hewaninya, ada tahu dan tempe untuk lauk nabatinya. Kemudian di sini ada sop, brokoli, wortel dan kol sebagai sayurnya, dan ada buah mangga untuk buahnya. Kemudian ini untuk selingannya bisa menggunakan kue atau makanan lainnya. Untuk makan malamnya, di sini ada nasi sebagai makanan pokok. Kemudian ada semur daging sapi sebagai lauk hewani, tahu dan tempe sebagai lauk nabati, tumis buncis sebagai sayurnya, dan pir sebagai buahnya. Untuk snacknya bisa menggunakan bolu pandan atau makanan lainnya.